Selamat pagi, saudara-saudara jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, yang sekarang sudah siap di keluarga, di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Pagi hari ini adalah hari raya besar bagi kita, yaitu hari raya Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun diadakan lewat online, namun tidak mengurangi hikmatnya, tidak mengurangi kuasanya, hadirat Allah di tengah-tengah kita. Sebab itu marilah saudara-saudara dengan rasa syukur kita akan masuk di dalam ibadah kebangkitan Paskah pada pagi hari ini. Kiranya anugerah damai sejahtera Allah turun atas saudara sekalian. Amin. Dan untuk mengawali acara ini, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, mengucap syukur, terima kasih atas anugerah dan kemurahan-Mu pada pagi hari ini, pagi kebangkitan yang heran dan ajaib. Kami bersyukur kami dapat melaksanakan ibadah ini, sekalipun lewat streaming, jemaat-Mu berada di rumah masing-masing. Tetapi Tuhan, Engkau hadir di mana 2-3 orang berhimpun dalam nama-Mu. Tuhan, pimpinlah ibadah pagi hari ini, dari awal hingga akhir, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
kuasa iblis hilang segera, maut neraka tak kuasa atasnya. Yesus menang dan hidup selamanya. Tuhanku hiduplah, haleluya hiduplah. Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan menyanyikan satu pujian. Dialah Tuhan. Sementara saudara mempersiapkan Alkitab masing-masing dan apapun yang saudara pakai untuk dapat mengikuti pembacaan firman Tuhan. Dialah Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Dia Tuhan. Dialah Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Dia Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, sungguh inilah pengakuan kami. Engkau telah mati tersalib pada hari Jumat Agung, telah dikuburkan. Tetapi Tuhan, pada hari yang ketiga, ya hari ini kami rayakan, Engkau telah bangkit dari antara orang mati untuk membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas maut dan neraka. Bahkan kuasa alamiah, kuasa politik, dan kekuasaan yang lain tidak dapat menahan batu besar yang menutup kubur terguling karena kuasa kebangkitan. Sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami memuliakan Tuhan, kami menyembah Tuhan, dan sebentar kami akan mendengar, membaca firman Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berkati supaya pemberitaan firman Tuhan ini menjadi berkat untuk jemaat Tuhan, bahkan tiap pribadi, tiap orang yang sempat ikut menyaksikan, mendengar berita ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, adapun pembacaan firman pada pagi hari ini, pada peristiwa Paskah ini, terdapat dalam Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-62 sampai 66, kemudian disambung pasal 28 ayat 1 sampai ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persediaan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata,
sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka meteraikan kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Demikian firman Tuhan. Berbahagia saudara-saudara sekalian yang mengikuti, membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan ini, menyimpan di dalam hati, bahkan melakukannya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, itulah firman Tuhan yang kita baca, merupakan catatan sejarah. Saya katakan catatan sejarah karena dicatat pada waktu dunia politik, pemerintahan berlaku. Sehingga ini bukan legenda, ini bukan dongeng, tetapi peristiwa yang dicatat oleh sejarah. Jadi ini berita yang benar, saudara. Dan kita membaca, dicatat di dalam Alkitab ini, bagaimana kekuatan kubur yang begitu sentosa, ditutup dengan batu yang besar, dimeterai dengan segel secara politis dengan kekuasaan pemerintah waktu itu, yaitu Pontius Pilatus, dan dijaga oleh tentara. Tetapi saudara-saudara, kuasa kebangkitan itu tidak dapat dibendung, tidak dapat ditahan oleh batu yang besar maupun segel dari Pontius Pilatus, bahkan tentara, dia bangkit. Sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema, betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Seperti yang tersurat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Saudara-saudara, luar biasa kalau kita anak-anak Tuhan dapat menghayati kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Rasul Paulus, seorang rasul
yang tadinya menentang kekristenan, tadinya melawan berita Injil, tetapi akhirnya dia percaya kepada Yesus waktu dia sedang menggebu-gebu, hatinya berkobar-kobar untuk membinasakan orang Kristen di kota Damaskus atau Damsyik. Tetapi di depan pintu gerbang Damsyik itulah dia mendengar suara dibarengi dengan cahaya yang lebih terang dari matahari pada siang hari. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya? Saul yakin suara itu adalah suara Tuhan Allah. Maka dia heran. Selama ini dia merasa membela Allah, membela agama Allah. Tetapi mengapa? Ada pertanyaan, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Aku di sini diyakini oleh Paulus adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Sebab itu dia bertanya, siapakah engkau Tuhan yang aku aniaya? Maka jawaban dari langit berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya. Pada waktu itulah saudara, kita membaca kisah berikutnya bagaimana Saulus yang kemudian bernama Paulus ini bertobat, menerima Yesus dalam pelayanan seorang hamba Tuhan yang bernama Ananias di kota Damsyik. Dan sejak saat itu, Paulus memberitakan Injil. Dan dalam surat Filipi pasal 3 ayat 10 dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, Yesus itu, dan kuasa kebangkitan. Karena Paulus mengalami kuasa kebangkitannya luar biasa. Dan kemudian dia bersaksi kepada jemaat Efesus dikatakan, betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Sebab itu, saudara-saudara, kita merayakan Paskah ini jangan sekedar ritual, jangan sekedar peringatan, tapi mari kita mau mengalami kuasa kebangkitannya. Dan untuk itu Rasul Paulus berkata, untuk mengenal kuasa kebangkitannya, kita harus mengenal penderitaannya. Kita harus menjadi sama dengan dia dalam penderitaannya, bahkan dalam kematian, supaya kita bisa mengalami kebangkitan. Artinya apa, saudara? Kita anak-anak Tuhan harus bisa menerima keadaan penderitaan seperti yang kita alami sekarang dengan adanya COVID-19 atau virus corona ini, membuat kita seperti kita sangat dibelenggu, diizinkan Tuhan mengalami masa-masa kegelapan. Tapi mari kita mau menerima dengan tulus ikhlas, dengan sukacita. Anggaplah ini masa-masa kematian, tetapi kita bisa mengenal kuasa kebangkitan. Saudara-saudara, dalam surat Efesus 1 ayat 19, Paulus berkata, supaya kita mengenal dia dengan benar. Mengenal dia sebagaimana adanya. Bukan saja Yesus sebagai nabi, bukan saja Yesus sebagai guru agama, bukan saja Yesus sebagai tabib, tetapi dia adalah Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas alam semesta, lebih daripada pemerintah, penguasa. Kita dibayangkan tadi, kuasa alamiah tidak bisa menahan batu besar, kuasa politik yang digambarkan dengan meterai, segel, pemerintah Pontius Pilatus, dengan kekuasaan tentara, serdadu yang menjaga, tidak bisa menahan. Saudara, dan dalam Efesus pasal 1 ayat 20 dikatakan, lebih daripada itu, segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Yesus, dan tidak ada yang bisa menahan. Dan itulah pengalaman Paulus, bahwa
dia yang percaya bisa mengalami itu. Itu dialami oleh Rasul Paulus waktu dia pertama kali mengabarkan Injil di Eropa, di kota yang bernama kota Filipi. Waktu itu dia disambut dengan reaksi yang keras daripada orang Filipi yang sebelum mengenal Tuhan. Dia dimasukkan penjara, disesah, dipasung, saudara, kakinya dipasung dengan belenggu. Tetapi kita membaca dalam Kisah Rasul 16, dikatakan bahwa tengah malam Rasul Paulus berdoa, menyanyikan pujian bagi Allah. Apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat, menggentarkan atau menggerakkan tembok-tembok penjara bergoyang. Pintu-pintu terbuka, bahkan belenggu terlucut dari tangan. Saudara, itu terjadi, saudara. Dan kemudian kita membaca dalam Filipi 16 itu bahwa kepala penjara yang waktu itu hampir bunuh diri karena dia merasa bahwa orang-orang hukuman lari dan pasti dia nanti akan dibunuh atau akan diganti menjadi orang penjara. Tetapi waktu itu Paulus berkata, jangan bunuh diri, kami masih ada di sini. Kemudian kepala penjara berkata, apa yang harus kami perbuat supaya selamat? Maka Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan selamat, kamu beserta istrimu. Dan kepala penjara itu dimenangkan. Dialah merupakan jemaat mula-mula di kota Filipi. Yang selanjutnya kita membaca jemaat Filipi, jemaat yang mendukung Rasul Paulus, mensupport, mensuplai, dan sehingga Injil dapat diberitakan. Pengalaman yang sama dialami oleh Rasul Petrus. Dalam Kisah Rasul pasal 12, ada catatan di sana. Bagaimana Petrus ditangkap karena mengabarkan Injil, karena memberitakan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Orang-orang Farisi, ahli Taurat tidak setuju. Dia melarang Petrus mengabarkan bahwa Yesus orang Nazaret itu ternyata bangkit. Tetapi saudara, waktu Petrus di penjara, dalam Kisah Rasul pasal 12 dicatat, waktu Petrus di penjara, Petrus dibelenggu bersama-sama dengan tentara. Maksudnya apa? Maksudnya supaya Petrus tidak bisa bergerak. Tetapi malam itu, saudara, malaikat Tuhan datang kepada Petrus. Dan rantai-rantai itu terlepas dengan sendirinya. Dan pintu terbuka, mulai pintu sel, pintu gerbang, sampai pintu mengarah kota. Petrus sendiri merasa bahwa itu mungkin seperti mimpi. Tetapi waktu dia keluar, baru dia tahu Tuhan melepaskan dia. Dan dia pergi ke rumahnya Maria. Kemudian seorang perempuan namanya Rode memberitakan bahwa Petrus ada. Saudara, ini peristiwa tercatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan itu menunjukkan bahwa bagi orang yang percaya, kuasanya hebat. Dan itu juga terjadi bagi saya dan saudara pada saat ini. Sebab itu mari kita merayakan Paskah ini. Kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu kecil hati dengan adanya masa-masa ini. Anggap ini masa kita masuk di dalam suasana kematian. Tetapi kalau kita percaya Tuhan Yesus, saudara, kuasa kebangkitannya akan berlaku atas kita semua. Oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati, saudara, kita orang yang percaya telah menerima kuasa. Waktu Yesus bangkit dari kubur, dia mengunjungi murid-muridnya yang saat itu sedang putus asa, katakan apatis. Tetapi Yesus datang
damai sejahtera bagimu. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, segala kuasa, baik di langit dan di bumi, diberikan kepadaku. Pergilah, beritakan Injil kepada semua makhluk. Orang yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Dan segala tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Apa tanda itu? Dalam namaku, dalam nama Yesus, orang akan membuang setan. Dalam nama Yesus, engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan sembuh. Dalam nama Yesus, saudara mungkin akan minum barang yang beracun, tetapi tidak berbahaya bagi saudara. Ini kuasa, saudara. Dan dalam Injil Lukas pasal 10, Tuhan Yesus berkata, aku berikan kamu kuasa untuk menginjak kalajengking dan atas segala sesuatu yang kuat kuasa tidak mampu menahan. Puji Tuhan, ini janji Allah. Sebab itu anak-anak Tuhan, mari mungkin secara lahiriah, mungkin secara jasmani, kita sepertinya dibelenggu saat ini. Tetapi Rasul Paulus berkata, aku bisa dibelenggu, tapi firman Allah tidak mungkin terbelenggu. Sehingga dia bisa bersyukur, karena di dalam penjara pun Paulus bisa bersaksi, bahkan bisa menghadap kaisar, dan orang istana kaisar ada yang percaya. Saudara, kita bisa melihat, waktu saudara menyaksikan video atau lewat online ini, saudara, kalau ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ikut menonton, ikut melihat, ikut mendengar firman, tidak mustahil mereka bisa percaya kepada Tuhan. Sebab itu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab itu Rasul Paulus katakan, yang aku kehendaki mengenal dia. Mengenal dia dengan benar. Siapa? Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang menyatakan diri dalam rupa manusia, tetapi dia bangkit dari antara orang mati untuk menunjukkan bahwa dia Allah yang Maha Kuasa. Saudara, dalam surat Kolose pasal 2 ayat 4 berkatakan bahwa oleh kematian dan kebangkitan Yesus, surat hutang kita sudah dihapus. Dan tuntutan-tuntutan hukum yang menuduh melawan kita tidak berlaku. Tuhan memberkati saudara sekalian. Nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara-saudara, marilah kita merayakan Paskah ini. Bukan perayaan sakramen, bukan perayaan ritual, tetapi mari kita menghayati, kita mengalami kuasa kebangkitan. Kalau kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena dia sudah menang atas maut dan neraka. Tidak ada kuasa yang dapat menahan dia. Sebab itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan mohon kuasa. Kalau kita membaca dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, 40 hari kemudian waktu Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku, baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Saudara-saudara tahukah bahwa selama 40 hari gereja Tuhan berada di Yerusalem dan mereka merasa tenang-tenang. Tetapi kemudian setelah hari Pentakosta, saudaraku, kurang lebih 5.000 orang percaya kepada Tuhan. Mereka merasa damai, merasa aman di Yerusalem. Tetapi tahukah saudara, tiba-tiba terjadi aniaya. Stefanus dibunuh, Stefanus dilempar batu, dan cerita-ceritakan di depan tadi, Paulus dengan hati yang berkobar-kobar, dengan berapi-api ingin membasmi orang Kristen di Damsyik. Tetapi pada waktu itu, saudara-saudara, dia percaya kepada Tuhan. Yang perlu saya tekankan di sini,
bahwa orang-orang waktu itu buyar, mengungsi, saudara, meninggalkan Yerusalem dan pergi ke seluruh daerah. Ada yang Yudea, Samaria, bahkan ada yang di luar Israel, di luar Asia Kecil. Dan dengan demikian, saudara, mereka menjadi berkat. Salah satu antaranya adalah Filipus sampai di kota Samaria. Dia mengungsi, tetapi sambil memberitakan Injil, dan kota Samaria dimenangkan. Ini yang harusnya terjadi. Dengan peristiwa ini, saudara, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan tidak kecil hati. Mungkin secara lahiriah, secara jasmani, kita mengalami aniaya, mengalami kesesakan. Tapi mari kita mohon kuasa Roh Kudus menjadikan kita saksi. Kita bersaksi siapa Yesus. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Injil diberitakan. Sebab itu ini amanat agung. Tuhan berkata, beritakan Injil ke sekalian makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan. Biarlah ini menjadi gerakan bagi gereja Tuhan. Dengan kebaktian semacam ini, sebetulnya Injil diberitakan kepada orang-orang yang di luar Tuhan, mereka bisa mendengar Injil. Teman-teman yang jauh di seberang, bahkan saya mengenal di luar negeri, di Sydney, mendengar Injil yang saya sampaikan. Bahkan sampai di Perancis, besan saya dari Perancis sempat mendengar ini. Jadi ada keuntungan yang luar biasa. Dengan ibadah online ini, kita bisa menjangkau mereka. Terpujilah nama Tuhan. Betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudara-saudara, kita bersyukur karena sekalipun saudara tidak bisa beribadah secara ibadah raya di gereja. Tetapi hari ini saudara bisa mendengar firman dengan leluasa. Tetapi saudara, mari kita mau ingat saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang hidup dalam ketakutan. Mereka tidak mengenal kemana mereka harus lari. Baik itu mari kita akan menaikkan doa syafaat untuk bangsa kita, untuk negeri kita, untuk pemimpin kita. Kita akan menyanyikan satu pujian lagi, Dialah Tuhan. Nanti setelah itu kita akan masuk dalam doa syafaat. Dialah Tuhan, Dia Tuhan, Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Dia Tuhan. Dialah Tuhan, Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Dia Tuhan. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, Allah serwa sekalian alam, yang berkuasa atas surga dan bumi. Engkau telah mati menjadi korban penebus dosa. Tetapi Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Dan segala kuasa di dalam tangan, baik di surga dan di bumi. Sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami mengenal Engkau Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus Juru Selamat,
dan imam besar agung kami. Tuhan, Raja di atas segala raja. Sebab itu berkati jemaat-Mu, gereja-gereja Tuhan yang pada hari ini mengagungkan nama-Mu, merayakan Paskah kebangkitan. Sementara itu Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia, untuk negeri kami Indonesia, untuk pemerintah kami Tuhan, yang saat ini dirundung malang menghadapi wabah corona yang begitu luar biasa. Membuat mereka takut, membuat mereka cemas, membuat mereka kehilangan harapan. Karena mereka tidak tahu siapa Tuhan. Tetapi kami berdoa supaya dengan virus yang mengganas ini membuat mereka sadar hanya Engkaulah Tuhan berkuasa atas surga dan bumi. Hanya Engkau yang berkuasa menghentikan, membendung kuasa maut yang sedang berlaku. Sebab itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk bangsa kami. Beri kiranya kami belas kasihan kemurahan-Mu. Waktu Engkau murka karena dosa bertambah-tambah, biarlah Engkau ingat akan kasih setia, belas kasihan-Mu untuk bangsa ini. Berkati pemerintah kami untuk dapat mengatasi dengan segala daya upaya usaha-usaha untuk menyehatkan negeri ini. Tuhan berkati. Tuhan terima kasih. Dengarlah doa kami seperti Engkau mendengar doa hamba-Mu Ibrahim untuk Sodom dan Gomora. Kalau ada orang benar di tengah-tengah negeri ini, masakan Engkau membinasakan bersama orang fasik. Sebab itu Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan, mohon belas kasihan-Mu. Berkati pemerintah, berkati aparat keamanan, berkati aparat-aparat kesehatan dan sebagainya dalam rangka untuk membasmi corona ini. Tuhan terima kasih. Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sekalian, terima kasih saudara telah melaksanakan ibadah saudara untuk mempersembahkan persembahan saudara waktu saat yang lalu. Tuhan memberkati dan sekarang mari kita akan mengakhiri ibadah ini. Ibadah kita mungkin akan berlangsung dengan online ini selama kondisi belum memungkinkan kita beribadah. Mari kita berdoa supaya wabah ini dapat segera berlalu. Kita rindu untuk kembali beribadah secara ibadah raya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita mengakhiri ibadah kita ini dalam doa. Bapa di dalam sorga, mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan sudah menyertai memimpin kami dalam ibadah pagi hari ini. Secara khusus kami beribadah untuk merayakan Paskah kebangkitan Tuhan, hari kemenangan bagi Tuhan. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, kiranya kuasa Paskah kebangkitan ini mempunyai dampak secara langsung untuk gereja-Mu di Indonesia, untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan ada kuasa mujizat kemenangan yang Tuhan beri. Nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah segala kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan. Dan Engkau sembunyikan kami umat-Mu, gereja-Mu di bawah naung sayap kemurahan Tuhan. Dan kami menyerahkan jemaat-Mu di tempat kediaman masing-masing, di rumah mereka. Tuhan menyertai, Tuhan berikan perlindungan, pemeliharaan, supaya dunia tahu Engkau menyertai kami. Kiranya anugerah
damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang di awan yang permai menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya ucapkan selamat Hari Paskah. Dan saudara-saudara khususnya jemaat Semarang dan Tawangharjo ada kesempatan mendapatkan tip satu ayat firman Tuhan disertai dengan sebutir telur, menggambarkan kehidupan di dalamnya. Kuasa kebangkitan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.